Assalamualaikum semuanya. Cuman 3 bahan aja kalian bisa buat jajanan seenak ini. Kalau kalian tim mager tapi pengen jualan, aku saranin kalian buat ini ya teman-teman ya. Ini tuh rasanya enak banget kayak es dungdung. Kalau teman-teman tahu es dungdung pasti bakalan suka banget sama rasa ini, karena ini tuh lembut banget walaupun tanpa di mixer. Cara buatnya cuman diaduk-aduk aja jadinya selembut ini. Yang penasaran langsung aja ditonton. Di sini aku udah siapin panci, aku bakalan masak santan. Untuk santannya aku pakai santan bubuk ya teman-teman ya, karena lebih murah. Ini satu saset cuman Rp1.000. Aku tambahin garam setengah sendok teh biar dia lebih gurih. Untuk airnya aku pakai 600 ml. Ini tinggal kita masak aja seperti biasa. Biar santannya nggak pecah, aku bakalan aduk-aduk sampai dia mendidih ya teman-teman ya. Untuk apinya pakai api gede aja biar dia cepat mateng. Kalau teman-teman mau lebih kental untuk santannya, bisa ditambahin lagi ya untuk santannya atau ditingkatin lagi kekentalannya. Cuman karena di sini menurut aku 1 bungkus aja cukup, jadi aku pakai 1 bungkus. Kalau udah mendidih, ini langsung aja kita matiin kompor. Kita tunggu adonannya ini tuh agak hangat ya teman-teman ya. Sambil nunggu adonannya hangat, aku bakalan siapin roti tawarnya dulu. Ini dia roti tawarnya. Aku pakai roti tawar yang murah-murah aja nih teman-teman. Harganya 1 bungkus ini tuh cuman 10.000. Ini jangan lihat bagian luarnya gosong ya teman-teman ya, dalamnya masih oke-oke aja. Aku saranin kalian cari roti tawarnya yang kotak kayak gini biar kita tuh motongnya lebih bagus. 1 lembar aku potong jadi 4 bagian. Caranya seperti di video aja, tapi disesuaikan sama bungkusan kalian ya teman-teman ya. Karena plastik OP aku tuh kecil, jadi aku ngebaginya emang jadi 4. Tapi kalau plastik OP kalian agak gede, disesuaikan lagi untuk potongannya. Ini sebelum dimasukin ke plastik OP, aku bakalan tusuk dulu pakai tusukan sate yang pendek. Tapi sesuai keinginan kalian aja ya. Kebetulan di tempat aku tuh adanya tusukan yang pendek kayak gini teman-teman, jadi aku pakai yang pendek. Ini kalau udah ditusuk langsung aja kita siapin plastik OP, kita masukin ke dalam OP seperti ini. Untuk ukuran OP nya teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi, aku bakal rekomendasiin plastik OP nya di sana ya. Kalian bisa langsung aja beli online sekalian teman-teman. Ini lakukan hal yang sama sampai semua roti tawarnya habis. Sebenarnya untuk roti tawarnya masih sisa teman-teman, cuma beberapa lembar aja. Kalau teman-teman pengen roti tawarnya nggak nyisa, untuk adonannya ditambahin aja. Ini udah selesai, aku bungkus-bungkusinnya kayak gini. Lanjut, ini kita takar santan yang udah kita buat tadi. Kita takar kurang lebih 200 ml ya. Jadi satu resep pakai airnya tuh 200 ml, jangan kurang dan jangan dilebihin biar rasanya konsisten. Lanjut, aku bakalan tambahin pop ice. Untuk pop ice nya aku pakai yang rasa es teler. Ini nggak perlu ditambahin susu ataupun gula, jadi untuk perasaannya cukup pop ice aja. Karena warnanya kurang cantik, aku bakalan tambahin pewarna tambahan ya teman-teman ya. Di sini untuk pewarnanya aku pakai warna hijau. Karena di sini aku takut terlalu hijau ya teman-teman ya, jadi aku masih hati-hati banget ngasihnya. Tapi untuk pewarnanya ini disesuaikan sama selera. Kalau teman-teman mau skip boleh. Caranya seperti ini aja. Kalau pop ice-nya udah larut, menurut teman-teman warnanya juga udah pas, kita langsung aja tuang-tuang seperti di video. Tuh kita basahin ya. Kenapa nggak aku celup baru aku masukin ke plastik? Kalau dicelup terus dimasukin ke dalam plastik, roti tawarnya itu rentan. Ini teman-teman rentan rusak ya. Jadi aku pakai cara seperti ini. Jadi kita isi air. Kalau emang ada sisa airnya kita tinggal tuang lagi seperti di video. Jadi untuk airnya tuh nggak banyak yang kebuang gitu loh teman-teman.
Cara yang kedua atau rasa yang kedua, caranya tetap sama teman-teman. Kita takar dulu santannya. Lanjut kita kasih perasa yang lain. Tadi kan aku buat santannya 600 ml. Jadi ini cukup buat 3 pop ice ya. Kalau teman-teman pengen buat lebih banyak, santannya bisa dibanyakin. Jadi di sini aku buatnya menyesuaikan santan yang aku buat teman-teman. Kalau teman-teman nanya, "Kak, emang santan bubuk berasa ya santannya?" Waktu aku eksekusi ini rasa santannya masih berasa ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen es dundungnya tuh premium, bisa disesuaikan lagi untuk santannya. Ini rasa stroberi, cara pembuatannya tetap sama ya teman-teman ya. Dituang airnya secukupnya. Kalau emang ada lebih tinggal dibalikin lagi ke adonan biar nggak mubazir gitu loh. Bayangin teman-teman, padahal ini tuh cuma 200 ml tapi hasilnya banyak banget. Jadi satu resep ini tuh jadi puluhan teman-teman. Modalnya cuma berapa puluh ribu aja. Nanti aku bakalan tulisin modalnya di deskripsi kalau teman-teman tertarik ya. Ini lanjut yang terakhir, aku buat rasa permen karet. Kalau teman-teman nanya aku lebih suka yang mana, beda-beda ya teman-teman ya. Yang es teler itu gurih, terus ada asemnya mungkin dari rasa nangka itu tadi. Kalau permen karet menurut aku kekinian banget ya, ada rasa atau aroma permen karetnya gitu. Dan untuk stroberinya ya identik dengan manis. Jadi tergantung teman-teman aja. Pop es kan banyak rasa ya, disesuaikan aja sama selera kalian mau rasa apa. Nggak harus seperti yang aku punya, tapi aku saranin banget kalau buat ini ditambahin warna ya teman-teman ya, biar hasilnya tuh cakep gitu. Tuh kayak gini aja. Aku kemarin pas buat ini lupa teman-teman ngitung jadinya berapa. Pokoknya setahu aku emang jadinya lebih dari 40 piece karena emang ini banyak banget. Ini kalau udah dibungkus-bungkus semuanya, kita langsung aja siapin sealer. Kenapa aku siapin sealer kayak gini? Biar dia tuh lebih awet ya. Kalau kita tuh buat banyak kayak gini, kalau keadaan kebuka itu tuh expirednya lebih cepat teman-teman. Jadi biar dia nggak cepet basi, aku saranin kalian beli impulse sealer kayak gini. Jadi di sealer gitu biar es roti tawarnya ini tuh lebih awet. Tuh kayak gini nih bentukannya. Link rekomendasi produk impulse sealer ini kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Aku bakalan tulisin di sana. Aku bener-bener rekomendasi banget kalian punya ini karena menurut aku bener-bener bermanfaat banget. Aku tuh punya ini hampir 5 tahun dan selama 5 tahun itu nggak pernah mubazir. Ini barang selalu aku pakai ya teman-teman ya. Caranya gampang, tinggal di press gini aja. Suhunya bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Kalian pengen suhu kayak gimana, ini tuh bisa. Kalau udah dibungkus semuanya, ini dia hasilnya. Kalian bisa hitung sendiri ya teman-teman ya. Tolong hitungin kalau kalian hitung ini hasilnya berapa. Kalian bisa langsung aja komen-komen, soalnya aku belum hitung kemarin teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja masukin ke dalam freezer. Sebenarnya langsung dinikmatin aja, ini tuh udah enak banget. Tapi kalau di freezer ini tuh jadinya es dungdung. Dan ini dia hasilnya setelah aku freezer teman-teman, mirip banget kayak es krim. Aku tuh awalnya nggak yakin sama es krim ini karena emang sesimpel itu cara buatnya. Tapi setelah aku kasih ke anak aku yang umur 2-3 tahun yang biasanya orang suka es dungdung, pas aku cobain ini dia tuh doyan banget. Dan pas aku cobain beneran teman-teman, ini tuh rasanya enak banget. Walaupun santannya aku pakai santan encer, rasa santannya itu berasa. Yang bikin aku penasaran pertama kali tuh rasa es teler ini. Jadi aku langsung aja cobain rasa es telernya. Tuh bentukannya kayak gini. Emang dia berongga-rongga karena emang roti tawarnya berongga-rongga. Kalau teman-teman pengen roti tawarnya premium, bisa disesuaikan lagi sama budget kalian ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang es teler ini tuh gurih, terus ada sedikit asam-asamnya. Aku udah jelasin di awal tadi ya teman-teman ya. Aku nggak tahu asamnya ini tuh mungkin dari si nangka ya. Tapi ini enak sih, nggak bohong kalau ini tuh enak.
Lanjut aku cobain yang permen karet. Aku tuh pengen rasanya tuh nabrak ya teman-teman ya. Biasanya orang kalau buat kayak gini kan coklat yang simpel-simpel aja, tapi aku pengen coba yang permen karet. Ini kita coba ya. Ini juga nggak kalah enak teman-teman, tapi karena aku kurang suka rasa permen karet, menurut aku es teler lebih enak sih. Tapi nggak apa-apa dicoba ya teman-teman ya, rasanya masih oke banget karena makanan atau minuman zaman now itu tuh pasti ada rasa permen karetnya. Yang nggak boleh ketinggalan di setiap rasa itu strawberry, jadi aku juga cobain yang strawberry. Kalau tadi kan wangi permen karet ya teman-teman ya, kalau ini tuh cuman manis aja gitu loh menurut aku. Tapi tiga-tiganya ini aku makan semua, jadi nggak ada pilihan sih, semuanya enak. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.